Untuk mencari ayah bagi janin di sekolah menengah terlampir, dia langsung pergi kencan buta itu ke bawah. 5 bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak yang cantik. Dia melakukannya dalam 1 kali percobaan, namun didorong oleh rasa tanggung jawab. Frank dengan senang hati menerima lamaran wanita itu. Kehidupan pernikahan yang membosankan itu perlahan menyingkap tabir realitas. Frank mendapati istrinya tidak patuh seperti yang terlihat. Seringkali meninggalkan bayinya di rumah ketika pergi keluar. Dia juga berdandan cantik dan keluar pagi dan pulang larut malam. Dia tidak mengerti apa yang pantas dinantikan di dunia luar. Jadi ketika istrinya keluar lagi, dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Ternyata bagian atas kepala sudah menghijau menjadi padang rumput yang luas. Tapi meskipun hal-hal kotor itu terungkap, istrinya masih belum memiliki ingatan atau pengakuan. Bahkan ketika Frank menjaganya, anak itu tetap miliknya. Dia masih mengejeknya dari lubuk hati dan memanggilnya orang bodoh. Tawa istri Frank menghantui pikirannya. Kesedihan masa lalu hampir menelannya. Dia kehilangan akal sehatnya dan mendorong istrinya hingga terjatuh. Semua sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki. Tapi sebelum dia bisa pulih, tetesan air mata jatuh di dahi istrinya. Baru pada saat itulah Frank tersadar dari mimpinya. Mengenang anak yang terlupakan di kamar mandi. Namun ketika dia melihat kedalaman airnya, sudah terlambat. Dunia Frank benar-benar runtuh. Musim barat yang indah menghilang pada saat ini. Karena kejahatan membunuh orang dan membunuh anak telah dihukum, Frank dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Meskipun waktu terbaik dalam hidup dihabiskan di penjara, penyesalan dan rasa sakit di hatinya tetap membuatnya menerima hukuman yang berat ini. Hujan turun sepanjang malam. Pada tahun kelimanya di penjara, dia tidak sengaja merenggut nyawa orang tuanya. Karena tidak berbakti kepada orang tua, kesedihannya menjadi terakhir yang mematahkan semangat. Dia tidak punya niat untuk melawan takdir. Dalam sidang tersebut, ia diklasifikasikan ke dalam parit di bangunan pemakaman. Dia tidak ingin hidup di penangkaran lagi. Jadi dia melompat keluar saat operasi usus buntu. Untuk menghindari penangkapan, di tengah kekacauan di supermarket, dia menyandera seorang anak. Dia mengancam ibu anak itu agar membawanya pulang untuk menghindari pengejaran polisi. Menghadapi hal buruk ini, seorang pria aneh dengan napas tertahan, Adeli mencium situasi yang mengancam jiwa. Meskipun dia tidak ingin terlibat dengan orang jahat. Tapi Henry adalah satu-satunya pendukung setelah bercerai dari mantan suaminya. Dia tidak bisa membahayakan nyawa putranya. Jadi dia harus menyetujui permintaan Frank. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah tindakan yang tampaknya berbahaya. Ini akan sepenuhnya mengubah nasib mereka berdua. Segera ketiganya pulang. Frank memasuki ruangan dan melihat sekelilingnya. Tenangkan diri setelah memastikan tidak ada bahaya. Lalu rasakan dengan hati-hati kehangatan yang telah lama tidak dilihat. Namun Adele tidak menurunkan kewaspadaannya. Bahkan mengambil pisau di laci dan menirunya. Tanpa diduga, semua ini ditemukan oleh Frank. Frank mengatakan padanya untuk tidak takut. Aku hanya butuh 1 malam. Akan segera pergi besok pagi. Dan berjanji tidak akan menyakiti Anda dan putra Anda. Tapi baru saja selesai. Ada laporan berita di TV tentang orang yang dicari. Di bawah penggambaran berita yang berlebihan, Frank menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Hal ini pun membuat ketakutan Adele yang belum juga reda, datang bagai banjir. Menghadapi perasaan tertekan di rumah, Frank tidak membuat alasan. Ia mengambil tali dan bersiap mengikat Adele ke kursi. Proses pengikatannya dilakukan secara hati-hati dan terkendali. Setiap simpul adalah sendi yang longgar. Seolah takut menyakiti kulit Adele bingung dengan perilaku ini. Frank bilang aku tidak bermaksud jahat. Hanya untuk menghindari Anda terlibat. Jika tidak, bagaimana jika Anda dianggap melindungi penjahat? Aku harus masuk dan makan makanan penjara bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia berlari ke dapur dan mulai memasak makan malam. Dia pertama kali mengeluarkan sepotong daging sapi, lalu merebus sepanci air. Kemudian mulai memotong bawang. Setelah bawang dimasukkan ke dalam wajan, tuang 2 kaleng saus tomat. Masukkan daging sapi dan kacangan ke dalam panci dan rebus. Segera, disertai dengan suara kesepian. Aroma daging sapi mulai tercium di seluruh rumah. Setelah selesai, dia pertama kali menyajikan semangkuk sup pada Henry. Lalu dia datang ke Adele. Kemudian dinginkan makanan dengan hati-hati. Berikan ke mulut orang lain 1 suap demi 1 suap. Melihat pria yang lembut dan bijaksana di depannya, Adele tidak percaya bahwa dialah pembunuh brutal yang diberitakan. Tetapi dia tidak berani bertanya. Pada malam hari, Frank meminta Adele sebuah tas. Dia berencana untuk berangkat pagi sekali saat senja. Tanpa diduga, sirene polisi berbunyi di dekat rumah. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah lain, namun masih ada keinginan dalam hati yang belum terpenuhi. Jadi dia harus terus bersembunyi di sini. Telah tinggal di penjara selama bertahun-tahun, Frank mengembangkan disiplin diri yang luar biasa. Jadi ketika Adele masih tertidur, dia bangun pagi dan menyiapkan sarapan. Lihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Henry tiba-tiba merasa seperti sedang mimpi. Karena di masa lalu, ibunya sibuk dengan pekerjaan. Selalu sisakan $2 untuknya agar bisa mandiri. Dan ayahnya yang tidak bisa diandalkan, tidak memberinya kehangatan apapun setelah menikah. Bisa menikmati sarapan layak seperti ini adalah kehidupan yang selalu diimpikannya. Henry
Tenggelam dalam kebahagiaan, Adelie tiba-tiba berinisiatif datang sambil membawa tali, seolah memberi isyarat pada Frank untuk mengikatnya. Tetapi Frank mengatakan itu tidak perlu. Jika polisi benar-benar datang ke rumah Anda di masa depan, tali ini juga akan menjadi bukti untuk membantumu lolos dari hukuman. Kata ini benar-benar menenangkan ketakutan Adelie. Jadi ketika Frank hendak pergi, dia mengutip keberangkatan kereta akhir pekan sebagai alasan. Biarkan Frank tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Atas saran Henry yang kuat, dia mengambil sarapan di atas meja dan mencicipinya. Dia tak menyangka saat makanan itu masuk ke mulut. Selera yang tumpul di pagi hari terangsang untuk melamun tiada henti. Dia menatap Frank dengan tatapan lebih lembut. Untuk membalas budi ibu dan anak karena telah menampungnya, Frank mengambil inisiatif untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Tidak hanya membersihkan dedaunan yang gugur menumpuk di pipa pembuangan atap, dia juga memilah kayu bakar di luar rumah. Bahkan rumah kecil yang kumuh dan filter yang lalu lalang pun tak luput dari dampaknya. Saat memperbaiki mobil Adelie yang rusak, dia masih seperti ini. Didik Henry dengan cermat agar menjadi pelindung bagi ibunya. Jangan menunggu sampai Anda kehilangan untuk menyesalinya. Dan kata-kata ini juga mengalir ke hati Henry seperti air mata yang manis. Dia merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Awalnya Henry tidak tahu benda apa ini. Sampai hari ini, dalam cahaya keemasan, Frank mengajarinya keterampilan bisbol langkah demi langkah. Dia tahu bahwa hal semacam itu adalah cinta seorang ayah. Melihat dua orang yang sedang bersenang-senang, Adelie juga merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran tamu tak diundang ini. Bahkan dengan cermat memperbaiki retakan di kaki celananya. Hati Frank berangsur-angsur sembuh saat garis-garis yang digambar di malam hari. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu. Frank memegang Adelie dari belakang. Kemudian Henry pergi membuka pintu untuk memeriksa. Orang yang mengetuk pintu adalah tetangga yang tinggal di sebelah. Dia membawakan Henry sekeranjang besar buah persik. Ingatkan Henry untuk menutup pintu dan jendela, karena polisi sedang mencari buronan tersebut. Mendengar ini, jantung Frank tiba-tiba berdebar kencang. Jika Henry menemukan menara di dunia ini, semua upaya sebelumnya akan disalin ke timur. Ketika dihadapkan dengan peluang yang begitu besar, Henry tidak meminta bantuan tetangganya. Dia menenangkan kecurigaan para tetangga dengan kata-katanya yang tenang dan santai. Setelah tetangga pergi, Frank memuji ketenangan Henry. Henry juga menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Menghadapi dua pria dan pemahaman diam-diam, Adelie tiba-tiba mengerti pikiran batin putranya. Dia tahu putranya selalu merindukan kasih sayang ayahnya. Dan Frank seperti sinar cahaya yang muncul di malam yang gelap. Hal ini memberinya perasaan gembira yang telah lama hilang. Itu juga menghangatkan hati Henry kecil yang kesepian. Sedikit cahaya di hati ibu dan anak itu tampaknya tidak merasakan pentingnya diri sendiri. Tapi hatinya ada pada buah persik di sebelahnya. Adele berpikir buah persik ini sudah matang. Dia mungkin tidak dapat menghabiskannya dan harus membuang semuanya. Tapi Frank sudah menggambarkan garis besar hidangan penutup yang lezat dalam pikirannya. Di bawah bimbingan pribadinya, mereka bertiga mulai membuat pai persik dengan cara yang tidak menentu. Inilah rahasia keluarga yang diandalkan Frank untuk bertahan hidup. Sekarang dia bersedia mewariskannya kepada Henry dan ibunya. Dalam cahaya dan bayangan yang lembut dan teratur, setiap garis besar yang mereka buat tampak menggambarkan gambaran hangat bersama. Dan menyaksikan setiap kali ibunya dan Frank semakin dekat. Henry menyadari suatu situasi, terutama ketika ibunya kadang-kadang terganggu. Senyuman lembut dan kontak mata halus dengan Frank. Dia mengerti bahwa itu adalah cinta yang tumbuh. Saat pai persik di dalam oven secara bertahap mulai terbentuk, aroma manisnya pun meresap ke setiap sudut ruangan. Dan di bawah aroma yang bertahan lama, perasaan Adelie dan Frank berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Ketika Frank dengan ragu menggendong Adelie ke dalam pelukannya, hati Adelie pun ikut terbalut kelembutan di momen ini. Dia menutup matanya dan merasakan kelembutan yang telah lama hilang. Kepergian yang lemah juga membuat Frank enggan pergi, karena kehangatan sesaat ini membuatnya merasakan rasa memiliki sebuah keluarga untuk pertama kalinya. Dia jelas tahu bahwa tinggalnya dia hanya akan membawa bahaya bagi ibu dan anak itu. Mobil patroli itu melaju pergi begitu saja. Dia mungkin tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Ini memberi Frank beberapa jam untuk melarikan diri. Tapi saat Frank hendak pergi, Adelie membujuknya untuk tinggal sedikit lebih lama karena kesedihannya. Henry juga merasa berbahaya untuk pergi sekarang, karena anjing polisi akan mengikuti jejak darah. Mungkin tak seorang pun dari mereka yang menduga. Dalam perpaduan kehidupan yang singkat ini, ikatan mereka terukir di dada masing-masing. Jadi Frank memilih untuk tinggal. Adelie juga meminjam ketenangan malam, membuka hatinya pada Frank tanpa syarat. Malam itu rumah dipenuhi dengan cinta yang terus-menerus dan berdenyut. Henry pun menerima kedatangan ayah barunya. Ketika cahaya pagi kembali menyinari, Frank mulai mendekorasi ulang rumah kecil yang nyaman ini. Meskipun tidak ingin menimbulkan masalah pada penyelamatnya, dia tidak tahu apakah pilihan yang dibuat itu benar, tetapi mungkin Frank sendiri tidak menyadarinya. Dia telah menyatu dengan keluarga yang hangat ini. Secara bertahap, ia mengambil peran sebagai seorang ayah. Segala sesuatu tentang mereka tampaknya telah memasuki jalur kehidupan. Bahkan hal apapun dipenuhi dengan suasana yang hangat dan harmonis. Dia pikir keindahan ini akan bertahan selamanya.
Tapi ada mobil polisi terparkir di mana-mana dan poster pencarian dengan hadiah terpasang. Biarkan mereka menjadi seperti hujan dan es sepanjang waktu. Sore hari ini, tetangganya tiba-tiba bergegas masuk dengan panik, meminta Adeli untuk membantu merawat putranya yang cacat. Meskipun Adeli sangat enggan, tetangga itu meninggalkan anaknya di pintu dan berbalik. Adeli tak punya pilihan selain mendorong tamu tak diundang itu ke dalam rumah. Frank tidak marah. Dia mengajaknya keluar untuk bermain bisbol, di bawah bimbingan Frank yang cermat. Kemampuan Henry dalam bermain kini telah meningkat secara signifikan. Benih rasa percaya diri pun tumbuh di dalam hatinya. Tawa riang bergema di bawah sinar matahari. Dengan cara ini, mereka menghabiskan sore yang santai dan menyenangkan bersama. Ketika tetangga datang menjemput anak tersebut pada malam hari, kebetulan TV sedang menayangkan laporan berita pencarian tentang Frank. Meskipun pikiran anak itu belum cukup matang, tetapi dia mengenali Frank pada pandangan pertama. Jadi dia ingin memberitahu ibunya petunjuk penting ini dengan berteriak. Jantung Adeli berdebar kencang. Untungnya, anak laki-laki itu kedal. Biarkan tetangga mengira dia main-main lagi. Jadi dia menamparnya dengan keras. Saat ruangan kembali sunyi, suasana yang awalnya tegang pun berangsur-angsur mereda. Meskipun demikian, kejadian ini masih meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan bagi mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan Frank mati di sini. Tapi dia tidak sanggup berpisah dengan Frank. Setelah beberapa perjuangan psikologis, Adeli memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi cinta. Dia berencana untuk maju bersama Frank. Kanada karena tidak ada kendala bahasa. Kacamata wrap-around tidak memerlukan paspor. Polisi telah melacak Frank yang masih lajang. Mereka tentu tidak menyangka mereka akan keluar bersama. Namun, Adeli ragu lagi keesokan harinya. Awalnya Frank mengira dia telah berubah pikiran. Mengetahui tentang masa lalunya yang tidak diketahui. Ternyata mantan suami Adeli sayang anak-anak. Jadi sejak Henry lahir, mereka mulai merencanakan bayi berikutnya. Tapi hal ini tampaknya seperti tipuan takdir yang ragu. Adeli mengalami keguguran setelahnya. Untungnya, pada kehamilan kelima, dia akhirnya memiliki bayi yang sehat. Tapi langit tidak merestui. Sayangnya anak ini meninggal karena lahir prematur. Sejak saat itu, dunia Adele hancur berantakan. Hubungan antara dia dan mantan suaminya berkembang menjadi keretakan yang tak terhapuskan. Dunianya perlahan berubah menjadi kabut tebal. Dia bahkan takut untuk keluar rumah. Sampai beberapa hari yang lalu, sudah ditakdirkan bahwa dia bertemu Frank. Meskipun pertemuan ini tidak romantis, tapi itu juga bisa disebut tak terlupakan. Meskipun kehidupan mereka sebelumnya sulit, tapi ini juga merupakan perjalanan yang berbeda. Mereka menemukan kehangatan dan harapan satu sama lain. Tapi kenyataan bahwa ia tidak dapat melahirkan anak bagi Frank masih menjadi simpul dalam hati Adeli yang tidak dapat ia lepaskan. Tetapi Frank tidak menganggap itu penting. Karena sebelum dia bertemu Adeli, dia belum pernah merasakan manisnya cinta, dan tidak pernah memiliki keluarga yang hangat. Penampilan Adeli benar-benar menebus semuanya. Menurut pendapatnya, apa yang disebut keluarga tidak ditopang oleh anak-anak. Itu tergantung pada dukungan dan cinta sejati. Kehangatan ini bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak di hati Adeli. Dia telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Akhirnya pada saat ini, secercah cahaya itu menerangi sudut gelap hatinya. Setelah melepaskan semua sampulnya, dia menceritakan kepada Henry tentang kejadian di Kanada. Henry menjadi penuh kewaspadaan setelah mendengar ini. Ternyata dia bertemu seorang gadis di sekolah. Gadis itu adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Henry merasa tindakan ibunya saat ini merupakan peringatan baginya bahwa ibunya telah meninggalkannya. Tetapi bagaimana mungkin Adeli menelantarkan anak satu-satunya itu? Henry akhirnya menaruh batu di hatinya setelah mendengar ini. Berjanji untuk melepaskan semua hal yang familiar sekarang. Ayo pergi ke Kanada bersama. Pagi berikutnya, mereka mulai mengemas barang bawaannya lebih awal. Henry tiba-tiba bergegas keluar rumah. Lalu aku menemukan gadis yang tertinggal. Bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Namun ketika gadis itu mengetahui bahwa keluarganya akan pindah ke luar negeri, seketika penjahat tajam itu ada di rumah Henry. Henry menjadi panik setelah mendengar ini. Tapi pada akhirnya rahasia ini terseret keluar. Karena dia percaya gadis itu tidak akan mengadukan hal itu padanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu, Henry menulis surat terakhir kepadanya. Tapi ikatan darah membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Setelah surat ditulis, ibunya sedang mengemasi barang bawaannya. Dia pergi ke kantor pos dan mengirimkan surat itu. Dalam perjalanan pulang, Henry khawatir. Sepertinya dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, sebuah mobil polisi berhenti di depan. Karena hari ini adalah hari pertama sekolah setelah liburan, Henry berkeliaran di jalanan terlihat mencurigakan. Jadi polisi di dalam mobil mengamatinya selama beberapa malam, lalu mengawalnya pulang dengan paksa. Ketika mobil polisi berhenti di pintu, Adeli yang sedang memuat barang ke dalam truk menjadi panik. Ketika diperiksa polisi, dia panik dan menjelaskan bahwa itu hanyalah barang lama yang akan dijual. Namun hal ini tidak menghilangkan keraguan polisi. Hal ini justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Untungnya, Frank di ruangan itu juga merasakan bahayanya. Dia bersembunyi ketika polisi datang untuk menyelidiki. Sampai aku melihat mobil polisi pergi. Hati yang tergantung akhirnya perlahan melepaskannya. Namun mereka juga mengerti.
Setiap menit tambahan tinggal akan membawa angin yang tak terduga. Jadi Adali membawa Henry ke bank. Bersiap untuk menarik semua tabungan Anda dan segera pergi. Tetapi tindakan ini menimbulkan kecurigaan staf. Karena hanya sedikit orang yang menarik semua uang tunai mereka sekaligus. Tepat saat Adeli merasa gugup dan bingung, Henry teringat apa yang dikatakan Frank bahwa tidak ada yang lebih menyesatkan daripada dunia. Dia berkata dengan nada bercanda bahwa akan pergi ke Guangqian untuk melarikan diri bersama seluruh keluarganya. Tanpa diduga, staf itu mengira dia bercanda. Keraguan awalnya lenyap seketika. Frank yang sedang memperbaiki bola lampu di rumah ditemukan oleh tetangga yang tidak sengaja menemukannya. Dia langsung menemui jalan buntu. Tetangga melihat barang-barang rumah yang telah dikemas. Bertanya Adeli di mana dengan ragu. Frank berpura-pura tenang dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dan berinisiatif menjelaskan bahwa dia hanya seorang pekerja pemeliharaan. Meskipun tetangga tidak menunjukkan hal yang sama. Tetapi Frank tahu dia mungkin telah diketahui. Jadi ketika Adeli kembali dengan Henry, mereka bersiap untuk segera pergi, meninggalkan barang bawaan mereka. Namun, suara sirene di kejauhan membuat semua rencana menjadi sia-sia. Saat ini, Adeli masih ingin Frank pergi sendiri. Tapi Frank tahu sudah terlambat. Untuk mencegah ibu dan anak tersebut dianggap sebagai kaki tangan, Frank harus mengikat mereka semua. Ini adalah hal terakhir yang dapat dia lakukan untuk orang yang dicintainya. Setelah berciuman selamat tinggal, Frank keluar dari ruangan sendirian. Terima semua takdir yang tidak diketahui dengan tenang. Karena tuduhan kabur dari penjara dan penculikan, dia akhirnya dijatuhi hukuman tambahan 25 tahun penjara. Setelah itu, Adali mencari bantuan dari seorang teknisi filter. Ingin mengajukan tuntutan penculikan terhadap Frank. Namun pengacara tersebut memperingatkan bahwa tidak ada gunanya melakukan hal tersebut. Frank tidak hanya tidak akan dihukum, kamu juga akan diam karena tasnya. Satu orang dikirim ke penjara, suatu tempat yang dikendalikan oleh pejabat. Meskipun cinta Adeli untuk Frank cukup nyata, tapi dia tidak dapat menerima bahwa kehidupan Henry hancur. Dalam keputusasaan, Adeli hanya bisa menuangkan seluruh emosinya dalam surat. Tidak peduli seberapa banyak surat yang dia kirimkan, hasilnya adalah tidak ada respon. Adeli tahu ini adalah cara Frank melindunginya. Jadi meskipun rasa sakit di hati naik seperti gelombang, dia hanya bisa menggertakkan giginya, menunggu semuanya tenang kembali. Namun karena kondisi mental yang semakin memburuk, Adeli secara sukarela menyerahkan hak asuh Henry kepada mantan suaminya. Lalu dia tinggal sendiri. Henry berhasil masuk sekolah menengah atas, dan mendapatkan pacar pertamanya. Dia kemudian masuk universitas sebagai mahasiswa bisbol. Dalam sekejap mata, tibalah musim buah persik yang matang. Henry pulang untuk liburan musim panas, membuat pai persik untuk Adeli menggunakan metode Frank. Adeli juga tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Waktu berlalu cepat. 10 tahun telah berlalu dengan cepat. Waktu diam dia meninggalkan jejak di wajah setiap orang. Henry juga berubah menjadi pria yang bisa berdiri sendiri. Meskipun dia memiliki impian yang tinggi saat dia masih kecil. Tapi saat ini dia tidak melihat jauh. Sebaliknya, ia membuka toko makanan penutup di kota kecil dekat rumahnya. Hidangan khas yang lezat di toko adalah pai persik yang diwariskan Frank kepadanya. Dia tidak hanya melanjutkan mimpi Frank. Dia juga selalu mengingat pria yang mengubah hidupnya. Henry tiba-tiba menerima surat. Meskipun tidak ada tanda tangan di dalam atau di luar surat tersebut, namun saat dia membukanya, dia tahu sumbernya. Ternyata Frank menerima pengurangan hukuman karena berperilaku baik. Masa tahanannya segera berakhir. Ia mengatakan ingin menjalin kembali hubungannya dengan Adeli. Tapi dia tidak yakin apakah Adeli masih menunggu. Itu sebabnya dia mengirim kepada Henry untuk mengetahuinya. Setelah menyaksikan eksekusinya, Henry sangat memahami perjalanan Frank. Liburan 3 hari yang menjadi hak mereka itu menjadi kenangan berharga yang tidak akan pernah dilupakannya. Dia segera membalas suratnya untuk memberitahu Frank bahwa Adeli tidak pernah melupakannya. Masih tinggal di rumah dan tidak pernah keluar. Diiringi dengan cahaya senja saat matahari terbenam, kehidupan Frank akhirnya terungkap. Dan kekasih yang telah dipikirkannya selama 20 tahun kini berdiri di sisinya lagi. Meskipun waktu telah mengikis penampilan mereka, rasa cinta satu sama lain tidak pernah berubah.